Shalom, bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang malam sampai kami bisa bangun pagi hari ini dengan keadaan yang baik. Dan izinkan kami sebentar untuk menenangkan diri kami, duduk diam dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan itu boleh membantu kami Bapa mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Aku Mau Engkau Percaya. Nah, hari ini saya mau bawa satu cerita yang cerita nyata. Jadi saya kenal satu orang anak. Suatu hari anak ini pergi sama teman-temannya pergi ke sekolah, ada acara outing di sekolahnya dan dia pergi outing. Kebetulan di outing itu tuh ada acara Flying Fox. Nah semua teman-temannya itu main Flying Fox. Tapi dia nggak berani main Flying Fox. Dia takut. Ketika dia pulang, sebenarnya dia pengen saudara. Jadi anak itu sebenarnya pengen main Flying Fox. Dia udah memberanikan diri, tapi pada akhirnya ketika dia harus sampai di giliran dia naik Flying Fox itu, dia takut. Akhirnya dia nggak jadi naik Flying Fox. Di hari yang sama juga dia mencoba untuk turun dari sebuah kayak mainan spider web gitu ya. Jadi dari atas dia harus turun mainan spider web itu juga. Dan sama saudara, waktu dia di atas spider web itu, waktu dia mau turun dia itu takut banget. Dia takut sekali, padahal orang-orang sekelilingnya udah mengatakan, tenang, kamu aman, kamu bisa turun sampai ke bawah dengan keadaan yang baik. Turunlah, tenang. Tapi dia turun dengan sangat super perlahan-lahan sembari menyeret-nyeret istilahnya sampai dia berhasil turun sampai ke bawah. Begitu juga di permainan berikutnya ketika dia harus main sliding. Kayak apa? Seperti rainbow slide yang yang kita tahu ya, yang ada di Bandung atau di mana gitu. Nah, seperti itu. Itu juga dia mengalami ketakutan. Sampai akhirnya dia harus didampingi. Saudara, saya mau angkat cerita ini. Saya ingin saudara tuh mengambil sebuah inti dari cerita ini bahwa ketika orang-orang membuat semua permainan itu, baik itu Flying Fox, terus spider web, terus yang rainbow slide itu ya, pokoknya yang semua permainan-permainan dari ketinggian itu sudah dia berlengkapi dengan segala macam keamanan, ya kan ya, dengan keamanan. Apalagi kalau yang main anak-anak pasti akan lebih detail pengamanannya. Nah, orang-orang yang sekitar sana, orang-orang yang menjaga atau mereka itu sudah di-training untuk harus siap untuk bisa menjaga dan mengantisipasi keadaan apapun yang terjadi. Jadi, seharusnya yang kita bisa lakukan sebagai orang yang bermain di sana adalah belajar untuk percaya. Percaya bahwa keamanan orang-orang, peralatan itu sudah diperlengkapi, sudah dipersiapkan untuk mengamankan kita sehingga kita itu bisa bermain dan selamat, tidak kenapa-napa. Istilahnya aman ya, istilahnya gitu kan. Nah, cerita ini saya mau hubungkan dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengatakan kepada kita, percayalah kepadaku, ya kan? Tuhan sendiri udah ngomong gitu loh, bahwa belajar untuk percaya sama aku. Tapi kita seringkali seperti si anak ini, walaupun sudah dipastikan, orang-orang sekelilingnya udah memastikan bahwa kamu itu aman. Itu yang bikin janji manusia saudara, yang kadang-kadang 1001 bisa ingkar. Nah, kalau Tuhan yang ngomong sama kita, percayalah kepadaku. Tapi kita masih ragu akan Tuhan. Bukankah itu sesuatu hal yang sepertinya kalau enggak percaya lagi sama Tuhan, mau percaya sama siapa lagi gitu istilahnya. Dia itu udah orang yang tidak akan pernah salah, tidak akan pernah mengecewakan istilahnya, tidak akan pernah membuat kita itu jatuh. Kalau dia udah bilang percayalah kepadaku, maka pasti dia menjamin hidup kita. Dia kita percaya, bisa kita andalkan. Nah, saudara, ketika Tuhan mengatakan di dalam saya ambil dari khotbah Bapak Gembala minggu lalu,
Yang di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kata aku telah mengalahkan dunia itu artinya dia sudah. Berarti dia udah lewatin nih dan dia udah menang. Kalau kita lombanya kita udah menang nih, udah jadi juara 1. Berarti kita udah melewati. Kalau orang-orang yang belum pernah bertanding atau belum pernah melewati rute ini, dia mau tahu gimana triknya bisa ngelewatin rute ini, udah pasti dia akan cari siapa? Orang yang udah pernah menang. Orang yang udah pernah ngelewatin, bener nggak? Nggak mungkin dicari orang yang masih newbie, yang nggak tahu apa-apa ya kan? Nah, Tuhan bilang, aku telah mengalahkan dunia. Berarti kita kan belajar untuk bisa mengalahkan dunia dari Tuhan sendiri. Tapi pada kenyataannya, kita itu berapa banyak dari kita itu yang ketika kita mengalami badai, permasalahan dan segala macam, kita tuh nggak berani mempercayakan hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan, padahal Tuhan udah ngomong, aku telah mengalahkan dunia. Berarti dia satu-satu orang yang kita bisa andalkan. Ya. Nah, seperti anak ini saudara, terlalu sering kita menjadi orang-orang yang nggak percaya bahwa kita itu bisa melewatinya. Dengan cara kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Padahal Tuhan tuh sering banget dia ngomong, aku mau kamu percaya sama aku. Seperti bapak yang bilang, percaya nak sama papi. Papi bisa jaga kamu. Waktu si anak itu mau belajar berjalan, sini percaya sama mami. Kasih tanganmu sama mami, mami tuntun jalan. Anak-anak mereka lebih mudah percaya. Karena mereka nggak punya prasangka buruk. Tapi ketika kita yang sudah dewasa, kita punya pemikiran, pertimbangan, justru itu yang membuat kita tuh nggak yakin untuk percaya sama tangan Tuhan yang bilang, sini nak percaya sama aku. Ironis ya sebenarnya ya. Nah, jadi saya cuma mau sampaikan bahwa Allah begitu menginginkan untuk kita percaya sama Dia. Allah udah ngomong loh. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan firman itu sama-sama dengan Allah. Terus di dalam Efesus 6 ayat 10 juga dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya kan? Jadi saudara banyak sekali firman di dalam firman Tuhan itu yang mengatakan sama kita bahwa kita harus percaya sama Tuhan. Tapi kenyataannya terlalu sering kita justru melakukan yang sebaliknya. Jadi saudara, saya katakan judul ini sekali lagi, aku mau engkau percaya. Yuk belajar percaya sama tangan Tuhan karena Dia sudah mengalahkan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Bapa ajar kami Tuhan untuk punya respon positif dan tidak punya prasangka negatif Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Kami mau belajar seperti anak kecil yang mempercayakan tangannya ke dalam tangan orang tuanya ketika mereka belajar berjalan. Begitu juga kami mempercayakan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam pemeliharaan-Mu Bapa, melewati hari-hari kami dalam kehidupan kami, berjalan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu, pimpin hidup kami hari ini. Haleluya Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.